Selamat pagi, panitia. Senang bisa bertemu dengan kalian kembali ya. Selamat pagi untuk Maharu. Salam kenal. Senang menyambut kalian di sini ya, di fakultas kita. Saya akan izin share screen sebentar ya. Oke, saya akan ya, perkenalkan nama saya Ibu Mariana Wahyudi. Nanti kalian akan bertemu dengan saya di beberapa mata kuliah. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM, tapi khusus yang PKM GT ya, sesuai permintaan dari panitia. Kita nanti akan berbicara mengenai tujuan PKM, filosofi PKM, jenis-jenis PKM yang ada, kemudian lebih dalam lagi kita akan membahas mengenai PKM GT dan beberapa contoh judul PKM GT yang menang. Ya, kita akan khusus lebih dulu kita membahas mengenai program kreativitas mahasiswa. Tujuan dari PKM itu secara umum sebetulnya untuk memandu mahasiswa ya menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Kita akan bahas ya lebih detail mengenai hal ini juga ya. Salah satu syarat supaya bisa menang itu proposal yang diajukan itu harus sesuai aturan yang berlaku. Ini yang sering proposal yang sering gagal itu karena tidak sesuai dengan panduan yang diberikan. Jadi begitu tidak mengikuti panduan yang ada, maka itu sudah tidak dinilai, langsung dibuang. Ya, jadi itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian PKM juga mendorong supaya mahasiswa itu kreatif dan inovatif. Kemudian juga bisa secara objektif, bisa bekerja sama, membangun keragaman intelektual. Ya, kita nanti akan mendorong kalian untuk ayo membuka wawasan pikiran untuk kalian bisa bekerja sama dengan mahasiswa dari prodi yang lain. Dan silakan nanti di dalam kesempatan ini kalian bisa mengajukan proposal yang kreatif dan bersama-sama dengan mahasiswa dari prodi yang lain. Sebenarnya PKM ini ada didasarkan karena implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu sebetulnya punya 3 fungsi utama, yaitu sebagai penyelenggara yaitu atau fungsi pendidikan dan pengajaran. Jadi dosen tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dan sekaligus juga di situ belajar ya. Kami sebagai dosen juga tidak hanya mengajarkan, tapi kita juga update keilmuan supaya kami bisa mengajarkan up to date dan juga tidak berhenti keilmuan karena keilmuan itu berkembang terus ya. Kemudian fungsi perguruan tinggi yang lain itu penelitian dan pengembangan ya, penelitian dan pengembangan. Jadi apa yang kami ajarkan itu didasarkan pada hasil-hasil penelitian. Jadi apa yang diajarkan itu akan lebih baik ketika berdasarkan dari hasil penelitian. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ, fungsi perguruan tinggi itu adalah menerapkan apa yang diteliti dan diajarkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini aplikasi dari
ilmu yang kami dapatkan itu diterapkan kepada masyarakat. Nah, implementasinya ke mahasiswa, kalian nanti bisa ikut di dalam aktivitas PKM atau program kreativitas mahasiswa. Ini nanti ada 5 PKM yang ada 5 ya, ada 5. Kemudian ada satu lagi PKM KT dan satu PKM GFK. PKM KT ini ada 2 ya, bukan satu, tapi ada 2. Kemudian PKM GFK ada 1. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Tujuan dari PKM ini sebetulnya adalah implementasi dari HOTS ya, atau Higher Order Thinking Skill. Diharapkan dengan kalian menulis ikut di dalam program PKM, itu kalian mempunyai sesuatu yang lebih. Kemampuan berpikir yang lebih out the box ya, di atas apa yang diajarkan saja. Kemudian kalian juga didorong supaya berpikir secara kreatif dan kritis menghadapi kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian harapannya itu nanti akan mengembangkan soft skill kalian yang di dalamnya berisi komponen up to date, komponen abad 21. Termasuk nanti juga dilatih hard skill-nya. Ya, jadi kalau kalian amati kemajuan masa kini ini luar biasa ya. Dan satu hal lagi, banyak kemajuan-kemajuan itu terwujud karena orang berpikir di atas, di luar batas apa yang mereka pelajari. Ya, jadi ketika kalian mendapat kuliah nanti selama kuliah di kami ya di Fakultas Teknobiologi kita ini di prodi biologi atau prodi kekhususan dan bionutrisi dan pangan, jangan hanya mengandalkan apa yang diterangkan oleh dosen. Tidak cukup itu. Ketika diterangkan suatu topik, kalian cari mengenai topik itu, cari sendiri dari internet, dari ini. Sehingga pengetahuan kalian itu di atas, jadi higher order. Kalian punya kemampuan lebih dari rata-rata, dari yang sekedar diajarkan. Ya. Apa saja jenis-jenis PKM? Tadi sudah sempat saya jelaskan, PKM kegiatan itu ada 5 bidang. Yang sering kita dapat itu biasanya ini yang tekno ya, fakultas kita. Yang sering didapat PKM bidang riset. Ini yang paling sering kita menang. Kemudian ada PKM kewirausahaan. Ini juga mulai banyak. Kita mulai sering menang ya, PKM bidang kewirausahaan. Selain itu ada sekarang ini mulai difasilitasi, kalian juga bisa ikut ini ya, PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa dosen nanti yang akan menawarkan PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Kalian bisa bergabung juga di sini, ya. Kemudian ada PKM bidang penerapan IPTEK. Boleh saja kalian bisa juga mengajukan PKM di sini, ya, di khusus untuk bidang penerapan IPTEK. Ada kemudian juga bidang PKM bidang karsa cipta, ya, yang dilihat adalah bentuk ciptaannya, ini yang dinilai, ya. Kemudian PKM gagasan futuristik dan konstruktif, futuristik konstruktif. Jadi ini nanti ada pembahasannya sendiri. Kita tidak akan bahas, tapi kalau kalian ingin tahu lebih dalam, silakan nanti bisa dilihat panduan di PKM panduan PKM 2021 ya. Ada PKM karya tulis, ada 2, PKM artikel ilmiah
dan PKM gagasan tertulis. Untuk PKM artikel ilmiah ini, kalian harus punya penelitian dulu. Biasanya yang bisa menulis artikel ilmiah ini mahasiswa yang sudah melakukan penelitian, terus dia tulis ini sebagai artikel ilmiah, diajukan sebagai PKM artikel ilmiah. Yang nanti ditawarkan untuk kalian yang akan kita bahas sekarang ini, itu PKM gagasan tertulis. Nah, kita nanti akan masuk lebih detail berkaitan dengan PKM gagasan tertulis. Khusus untuk PKM gagasan tertulis atau PKM GT ini, isinya adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Ya, siapa saja yang boleh mendaftar untuk PKM GT? Tidak ada batasan. Asalkan itu mahasiswa yang masih aktif ya. Jadi kalian boleh dari prodi biologi kalian mau menyampaikan konsep perubahan atau pengembangan bidang ekonomi atau kalian mau konsep tata ruang di dunia atau apapun, silakan. Tidak terkait bidang ilmu. Di dalamnya nanti ada anggota yang bisa kalian rekrut, yang punya keahlian di situ. Jadi boleh saja kalian yang menyampaikan konsep, kemudian kalian rekrut teman-teman yang sesuai bidang ilmunya. Nah, ini akan menambah nilai lebih ya. Semakin banyak variasi dari prodi di keanggotaan itu, semakin mudah menang. Itu prinsipnya ya. Nah, sekarang kita masuk lebih detail mengenai PKM GT. Untuk topiknya tidak ada batasan, tidak dibatasi. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan kalau mau menang PKM GT. Sedapat mungkin ini dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Kalian bisa lihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian. Misalkan, oh sekarang ini COVID, misalnya ya. Oh ini sekarang masa pandemi, banyak orang-orang yang mungkin kelewatan menerima bantuan sosial. Nah, kalian mungkin, wah saya ingin mengidekan bagaimana cara mengatur supaya bansos itu bisa diterima oleh seluruh orang yang terdampak atau orang yang ternyata kemudian karena pandemi ini jadi kehilangan pekerjaan, butuh disupport atau bahkan mungkin orang yang sedang menderita, yang sakit dan tidak mampu untuk keluar tapi juga tidak bisa ke rumah sakit. Nah, saya mau mengidekan bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa terjangkau. Nah, boleh. Ya, ini kan masalah kekinian yang ada saat ini seperti ini. Kalian boleh usulkan. Atau kalian lihat masalah yang ada di lingkungan yang lain, polusi, penyakit, atau ada masalah berkaitan dengan infeksi oleh virus. Virus kan tidak hanya COVID-19 saja ya, tapi juga ada masalah-masalah yang lain. Kalian bisa melihat orang-orang yang sakit kanker atau penyakit yang lain, pemanfaatan lingkungan, ya misalkan ada banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak dan sebagainya. Ini topiknya bebas, tidak ada batasan. Namun, ya itu kalian lihat dulu masalah apa yang ada di lingkungan, di sekitar kita. Ya. Kadang-kadang tidak harus masalah yang global besar. Kalian bisa lihat masalah yang penting walaupun kecil. Ya, juga bisa dipakai untuk diajukan ya.
kemudian PKMGT ini sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kondisi lingkungan ini seperti apa? Di luar ini seperti apa? Ya. Nah, kalian diharapkan untuk bisa meningkatkan daya imajinasi kalian dalam merespon tantangan itu. Dan jangan lupa, PKMGT itu umumnya berupa konsep perubahan ya. Jadi konsep perubahan atau bisa juga disertai dengan pengembangan dari berbagai aspek. Ya. Ya, tentunya aspek apapun dari berbangsa ya. Bersifat futuristik, jangka panjang. Tetapi ada potensi untuk direalisasikan, bukan sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya, bukan. Tapi bisa diaplikasikan. Cuman memang sesuatu yang bukan menjadi solusi untuk skala dalam waktu dekat, bukan ya. Jadi ini yang membedakan PKMGT dengan PKM lainnya. Ya, nanti saya akan lebih dalam masuk ke hal ini ya. Jadi sebetulnya sifat utama PKMGT itu problem solving, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya. Nanti saya akan berikan contoh proposal PKMGT. Ya, apa artinya ini? Jadi sebenarnya yang betul proposal PKMGT itu bukan proposal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, bukan. Tapi sesuatu yang diusulkan yang menyangkut sesuatu jangka panjang, ya futuristik. Dan itu realistis untuk dilakukan dalam waktu yang tidak mungkin dalam waktu dekat. Dan itu dapat diselesaikan untuk jangka panjang. Sebagai contoh, ada proposal PKMGT yang menang, masuk PIMNAS dan sebagainya. Dia si mahasiswa ini mengusulkan tata kota masa depan di dalam air. Ya, jadi melihat di luas lautan itu lebih luas daripada daratan, terus dia mengusulkan kota masa depan lautan gitu ya. Jadi dia buat usulan semacam desain gitu. Ini bisa untuk kota masa depan yang kemudian dirancang dengan segala macam supaya juga hemat energi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak mungkin direalisasikan dalam jangka pendek. Jangka panjang itu. Apakah realistik? Realistik bisa dilakukan. Dan futuristik, dia memandang jauh ke depan. Melihat kondisi yang ada saat ini, polusi, kepadatan, kemacetan, ya sebelum pandemi ya ini. Jadi ini futuristik. Dan betul-betul menyelesaikan masalah mengenai keterbatasan lahan ya untuk area tinggal manusia. Nah, jadi sebenarnya ide realistik dari PKMGT itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu pendek melalui PKM yang lain. Ya, tidak bisa. Kalau PKM yang lain ini bisa kita selesaikan dalam jangka waktu yang pendek yang sudah disebutkan di proposal itu. Tapi kalau PKMGT pasti jauh lebih panjang. Ide itu terrealisasi. Nah, ini perbedaan PKMGT dari PKM yang lain. PKMGT ini merupakan konsep ya, konsep perubahan atau konsep pengembangan. Jadi mahasiswa diharapkan visioner ya, punya imajinasi ke depan dan persepsi. Kemudian ini jangan dibatasi oleh batasan kalian gitu ya. Jangan dibatasi oleh bidang keilmuan.
Oh, berarti nanti saya harus sesuai bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah. Sudah, jangan dibatasi oleh keilmuan dan lain sebagainya. Sudah kalian silakan munculkan ide kreatif itu, ya, ide kreatif yang eh, bisa menggandeng dari mahasiswa prodi yang lain untuk melaksanakan ide itu, ya, untuk mengusulkan proposal PKM-GT ini. Bisa dari Fakultas Ekonomi, Psikologi, Farmasi, Kedokteran, Hukum, dan lain sebagainya. Semua bisa dilibatkan. Ya. Tetapi kalau seandainya ini sesuatu ide yang instan, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, dan sesuai nalar yang bidang keilmuan kalian, kalian bisa mengusulkan PKM yang lain. Nanti produknya berupa barang atau jasa, makanya ada PKM pengabdian, PKM karsa cipta, dan lain sebagainya ya. Ini yang dihasilkan, bisa berupa barang, jasa, metode, prototipe, informasi. Untuk PKM riset bisa informasi ya, keilmuan, atau prototipe untuk karsa PKM Karsa Cipta dan yang lain itu ini ya bisa barang, jasa, metode, prototipe, informasi. Dan ini yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, instan. Nah, kalau itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, kalian bisa usulkan PKM GT. Cara mencari ide seperti apa ya? Kalian lihat dulu kondisi kekinian. Kondisi kekinian apa? Solusi yang telah dilakukan oleh orang lain itu apa? Baru kalian munculkan, oh gagasan saya seperti ini. Pihak yang terkait siapa saja? Langkah strategisnya apa? Kalian wujudkan berupa tulisan yang kreatif, imajinatif, dan futuristik dalam bentuk PKM gagasan tertulis. Jadi yang ini harus diketahui dulu ya. Misalkan tadi saya berikan ide kota masa depan itu ya terapung di air misalkan di pantai. Kondisi kekiniannya apa? Oh, sekarang ini lahannya terbatas untuk hunian. Kemudian juga kondisi saat ini polusi, kemacetan, dan kemudian lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. Solusi yang sudah dilakukan orang lain apa? Oh, sudah diupayakan membangun jalan raya supaya tidak macet, tapi itu tidak memecahkan masalah karena jumlah mobilnya bertambah gitu. Jadi kelemahannya adalah itu. Apalagi kalau berkembangnya income penduduk, maka ininya juga meningkat, jumlah mobil, dibutuhkan bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi kalian ceritakan orang lain memberikan solusi untuk problem itu apa saja sih yang sudah dilakukan orang. Nah, kalian melihat kelemahan yang ada saat ini, kalian buat gagasannya. Kalian boleh berinovasi. Oh, nanti ini melibatkan bupati nyata atau melibatkan pemerintah daerah, pemuka masyarakat atau siapapun. Dan langkah strategisnya kalian usulkan di sana di PKM GT. Apa tujuan PKM GT? Tujuannya itu membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa tentang persoalan bangsa. Ya, nanti kalian bisa merenungkan dan mendiskusikan serta menemukan ide untuk mengatasinya. Kemudian juga bisa memperbaiki dan mewujudkan ya dikonstruksi dalam bentuk tulisan PKM GT. Tadi sudah saya sebutkan ruang lingkupnya tidak terbatas ya. Pokoknya semua hal yang meliputi aspek berbangsa dan bernegara.
tentunya karena kita tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia, ada baiknya ya kita akan membantu pemerintah untuk mengatasi solusi yang berkaitan dengan semua aspek berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya, contohnya aspek sosial di masyarakat atau budaya. Bolehkah budaya? Apakah saya bisa menulis usulan mengenai menjaga kelestarian tarian tradisional? Boleh saja, walaupun kalian dari prodi biologi, boleh saja. Ini tidak ada batasan. Kalian bisa tuangkan ide itu. Karena budaya yang khas Indonesia makin lama akan makin hilang kalau kaum mudanya seperti kalian itu tidak peduli juga ya. Makin lama orang yang tua itu akan semakin berkurang digantikan dengan yang generasi berikutnya. Nah, ini akan hilang kalau tidak ada yang peduli. Nah, begitu juga dengan topik-topik yang lain kalian bisa ungkapkan. Bisa dari segi hukum, kesehatan, energi, pangan, ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan keamanan, teknologi, lingkungan, dan apapun yang kalian punya muncul ide kreatifnya, silakan. Yang jelas luarannya untuk gagasan kreatif ini ya kreatif mestinya ya. PKMGT itu gagasan tertulis. Luarannya berupa gagasan, tapi yang ditulis dalam bentuk artikel gagasan tertulis. Ya. Isinya terutama itu konten, konsep perubahan atau pengembangan. Nah, sekarang kalau kalian mau mengusulkan, syaratnya apa saja sih? Asalkan kalian itu mahasiswa yang masih aktif, prodi S1 yang terdaftar pada PDDikti, kalian berhak untuk mengajukan proposal ini. Ya. Selama kalian masih studi di program S1, kalian bisa mengajukan ini. Ya. Kalau seandainya nanti di mata kuliah etika dan pengantar bioteknologi, kalian diharuskan membuat proposal PKMGT, dan seandainya kalian menang atau tidak menang, kalian boleh usulkan tahun depan. Kalian bisa cari ide yang lain lagi, usulkan lagi. Soalnya apa? Ini nanti ada insentif menarik bagi semua yang menang. Jadi jangan berhenti hanya karena mata kuliah etika dan pengantar biotek. Hanya berhenti di 1 tahun itu. Tapi kalau misalkan, wah ini tahun lalu tidak menang, diperbaiki. Lihat apa yang tidak membuat tidak menang, apa yang kurang, perbaiki, sempurnakan, ajukan lagi tahun depannya. Gitu, siapa tahu menang. Untuk yang menang, kalian dapat apa ya namanya insentif. Secara cuma-cuma, kalian enggak ngapa-ngapain, hanya memunculkan ide, menuangkan dalam tulisan, kalian dapat uang, dapat insentif. Lumayan loh. Kalau berapa waktu yang lalu itu 3 juta satu kelompok. Mungkin sekarang naik mungkin. Ya saya belum lihat berapa dapatnya insentifnya. Nah karena itu ayo berlomba-lomba, enggak ada salahnya kan. Untuk proposal PKMGT kalian juga tidak perlu nanti kalau diterima kalian masuk lab mengerjakan, kalian harus membuat karya apa ya produk dan sebagainya, enggak perlu. Pokoknya kalau gagasannya diterima kalian dapat insentif. Sudah enak loh. Jadi cara mudah untuk bisa menang. Pokoknya kalian masih aktif sebagai mahasiswa S1. Usulkan aja tiap tahun. Tidak ada yang melarang. Tidak ada keharusan kalian hanya boleh di mata kuliah etika pengantek. Ya, jadi seperti itu ya. Pokoknya selama kalian masih aktif
sebagai mahasiswa program S1. Dan setiap mahasiswa kita yang aktif itu terdaftar, selalu terdaftar pada PD Dikti, jangan khawatir ya. Jadi kalau yang ini asalkan kalian mahasiswa aktif di prodi kita, itu kalian bisa mengusulkan. Kelompoknya harus berupa kelompokan, enggak boleh sendiri ya. Antara 3 sampai 5 mahasiswa, karena tujuan dari PKMGT ini juga supaya kalian bisa kooperasi, bisa bekerja sama dengan mahasiswa lain, bukan menjadi orang yang tidak mampu untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Karena itu harus dalam bentuk kelompok. Kemungkinan kalau di mata kuliah etika dan pengantar biotek, kalian akan diwajibkan berjumlah 3 supaya kelompoknya banyak. Jadi banyak kelompok yang terlibat di dalam penulisan PKMGT ini. Jadi dari kelompok ini ada 1 orang yang jadi ketua dan lainnya itu sebagai anggota. Ya. Kemudian nama semua pengusul silakan ditulis lengkap, jangan disingkat. Kemudian bidang kajiannya boleh bebas, tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua tim. Makanya kalau itu sesuatu yang agak beda dengan bidang keilmuan kalian, kalian bisa cari mahasiswa dari prodi lain, dimasukkan namanya. Itu karena sesuai persyaratan saja. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari prodi yang berbeda atau dari satu prodi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Jadi kalian bisa cari mahasiswa dari fakultas yang lain. Ya. Kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Supaya ini bisa diteruskan oleh angkatan berikutnya. Misalnya kalian dari semester mahasiswa semester 1 kalian mau mengajukan ini, kalian bisa minta salah satu kakak kelas kalian. Boleh juga direkrut ini panitianya. Boleh saya masukkan gitu. Karena persyaratan itu harus paling tidak dari 2 angkatan yang berbeda. Tidak boleh angkatan 2021 ini saja semua anggotanya. Tidak boleh. Jadi misalkan kelompoknya 3 orang, kalian sebagai ketua misalnya, terus rekrut yang 2 ini dari angkatan yang di atasnya atau bisa dari satu teman kalian, satunya dari angkatan yang berbeda atau dua-duanya dari angkatan yang berbeda, silakan. Untuk kalau nanti kalian menjadi setelah kalian masuk ke tahun kedua, misalkan kalian mau mengusulkan lagi, silakan cari adik kelasnya, rekrut dia, boleh saja ya. Jadi harus berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, sistematikanya bagaimana? Nanti ada detail panduan di PKM 2021. Kalian bisa download, bisa googling, cari panduan penulisan PKM 2021. Ya, di situ ada sistematika bagaimana cara penulisannya. Ya, misalnya judul tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Ya. Terus kemudian maksimal terdiri dari 20 kata. Kelengkapan ini biasanya ada sampul dan pengesahan. Bisa dientrikan langsung ya pada websitenya Simbelmawa. Kalian bisa juga ambil panduan dari Simbelmawa ini. Kalian bisa ketik ya, bisa ketik nanti kalian bisa minta nomor akun, bisa akun auto akses ke DPK. Kalau bingung kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian ya, ke mapping
bagaimana cara mendapatkan akun Simbelmawa ini. Nanti ketika kalian sudah masukkan beberapa data untuk sampul dan pengesahan, maka proses pengesahan itu nanti akan divalidasi oleh dosen pendamping kalian. Dan pimpinan perguruan tinggi tinggal klik-klik, kalian tidak usah bingung ngejar dosen minta tanda tangan. Nanti akan otomatis bisa divalidasi secara online. Jadi kalian tinggal konsultasi, terus kemudian menginfokan pada saat kalian sudah melakukan entry. Biasanya isian kelengkapan sampul itu meliputi ada judul PKM, jenis PKM, kalian tinggal milih ya, tinggal klik-klik, masukkan nama, nomor induk anggota tim mahasiswanya, asal perguruan tinggi pengusul, tahun usulan. Jadi tidak ribet ya, tinggal masukkan, nanti kalian lakukan pengesahan ya. Pengesahan biasanya memberi tahu saja ke Dobing, dan biasanya dari situ pimpinan perguruan tinggi tahu ya, oh ini ada mahasiswa yang mengajukan dan itu akan divalidasi. Sistematika gagasan tertulis ini isi utama artikel PKMGT dibuat dalam bentuk file PDF, jangan Word ya. Jadi ingat tadi saya mengatakan sebetulnya tujuan PKM ini adalah membentuk mahasiswa yang taat aturan ya, yang bisa mengikuti aturan dengan baik. Jadi ini hal kecil tapi penting. Nah, kemudian nanti ada detail mengenai daftar isi, halaman isi, lampiran, terus cara pemberian nomor, kemudian halaman inti maksimum 10 halaman, lampiran dan sebagainya. Cara penulisan file itu juga ada ketentuan. Tolong semua hal detail ini diikuti. Ya. Berkali-kali biasanya saya tekankan juga ke mahasiswa, kamu melihat panduannya, sesuaikan dengan panduannya. Harus mengikuti sama persis, karena kalau tidak sama, tidak akan diperiksa. File kalian walaupun bagus luar biasa, begitu dibaca ketentuan depannya, halaman depan daftar isi misalkan, loh kok tidak sesuai panduan, tidak akan diperiksa. Berkas kalian itu langsung dibuang. Ya, jadi itu yang perlu kalian ketahui. Mengapa kok demikian, kok kejam sekali ya? Karena memang tujuan dari PKM itu diharapkan mahasiswa itu akan dibentuk menjadi mahasiswa yang juga mengikuti aturan, taat aturan. Dan perlu kalian ketahui juga jumlah proposal yang masuk khusus untuk gagasan tertulis itu bisa ribuan yang masuk. Padahal yang diterima itu cuma sekian persennya ya. Mungkin dari yang masuk bisa mungkin belasan ribu, yang diterima paling 1000 atau berapa ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dari segi tata tulis tidak sesuai, sudah tidak diperiksa, pasti langsung dibuang. Jadi nanti yang mengoreksi depan itu ada tenaga admin yang akan cek apakah draftnya sesuai. Kalau sudah sesuai baru masuk ke reviewer untuk di-review apakah ini layak untuk dapat insentif atau tidak, gitu ya. Jadi biasanya nanti ini dari Belmawa ya. Jadi ini dari Belmawa, kalian bisa lihat di websitenya Simbelmawa. Yang nanti akan ada pengumuman kapan program ini dibuka. Tapi ada baiknya mahasiswa menyusun proposal, jangan menunggu diberi pengumuman kapan upload ya. Jadi harus sudah dari awal kalian menyusun proposal. Kemudian
biasanya ada evaluasi internal perguruan tinggi. Ada operator yang mengunggah berita acara PKM tadi, kemudian mahasiswa bisa mengunggah usulan. Ya, kalian biasanya ketika mendaftar, ketika akan upload ya, mengunggah, kalian akan diberi passcode, diberi passwordnya ya, yang kalian bisa pakai untuk mengunggah usulannya. Nah, dosen pendamping validasi, kemudian pimpinan perguruan tinggi itu mengesahkan. Nah, ini nanti masuk ke Simbel Mawa dan proses penilaian dimulai. Ya, ini secara singkat. Kita lihat contoh PKM GT yang diterima. Wasuro. Ini judulnya menarik ya, tapi ini singkatan. Tadi dikatakan tidak boleh ada singkatan yang tidak baku. Jangan khawatir. Singkatan yang ditulis di sini itu diberi kepanjangannya. Wayang superhero. Sebagai upaya melestarikan kesenian wayang kulit di tengah modernisasi budaya. Ya, judulnya itu dibuat menarik seperti ini. Pakai judul yang jangan biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, ada lagi yang lain, hewan, helm punokawan sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan baru. Kemudian kebun game, kenali budaya Nusantara melalui game sebagai upaya pelestarian budaya Nusantara untuk anak-anak. Ya, kalau kalian lihat, judulnya menarik ya, judulnya ini menarik sekali. Dan isinya menggambarkan apa yang ditulis di judul ini. Itu sebabnya mereka menang. Ya, mereka kalau kalian amati, mereka ini futuristik. Jadi melihat ke depan apa yang mereka bisa lakukan, ya. Jadi dari situ gagasan itu ditulis menjadi sesuatu yang menarik. Kalau kalian mau proposal itu dapat insentif, ya kalian coba mengembangkan apa yang ada di lingkungan yang bisa diidekan untuk diatasi masalahnya. Dan kemudian tulis dengan baik sesuai dari proposal yang panduan penulisan proposal itu supaya bisa menang ya. Kunci utama ada di aturan yang harus diikuti. Itu kunci pertama dulu. Buat judul menarik, ikuti panduannya dari depan sampai belakang, diikuti. Jangan cuma saya melihat contoh dari proposal kakak kelas yang kemarin. Perlu diperhatikan, bisa jadi tiap tahun ada perubahan sedikit pada formatnya. Karena itu yang paling harus diperhatikan itu kalian ambil format yang terbaru. Kan lebih enak kalau kalian langsung aja ambil dari pedoman PKM. Jangan melihat dari proposal kakak kelas. Kalian boleh lihat bagaimana cara menuliskan proposal itu, bagaimana menuangkan ide, tidak apa-apa. Tapi jangan ditiru persis formatnya. Lebih baik kalian melihat dari sumber aslinya. Nah, ini contoh beberapa yang menang ya. Saya berikan ada satu mahasiswa, judul mahasiswa Fakultas Teknobiologi yang menang, yang dapat hibah PKM GT ini tahun 2017. Ini Thomas, anak bimbing saya kebetulan ya. Teknik alternatif penanganan HPV. Jadi dia mengusulkan, melihat sifat virus ini, dia mengusulkan bagaimana cara mengatasi HPV ini. Itu ya. Kemudian contoh yang lain, judul yang menarik ini ya, saya tuliskan di sini, Transforming Ex-Mining Area into Smart Ecotourism. Ini revitalisasi lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung untuk mewujudkan SDGs 2030. Ya.
Kemudian ini yang saya katakan tadi ya, kota terapung masa depan dengan pendekatan konsep desain floating ring shape plate sebagai solusi pemekaran kota Surabaya. Ini menang, tidak hanya menang mendapatkan hibah ya, tapi dia menang di PIMNAS. Jadi nanti semua proposal yang didanai itu mereka akan dilombakan lagi untuk PIMNAS. Jadi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2013 dia dapat medali emas ITS ini. Ya karena banyak yang menang. Jadi jumlah paling kemungkinan ini apa yang paling saya lupa. Ini medali emasnya karena banyak mahasiswa yang dapat mungkin. Atau yang ini sendiri, proposal ini sendiri menang di PIMNAS. Nah, untuk masa pandemi ini sejak 2020 ada aturan penyesuaian ya untuk program PKM 5 bidang. Luaran atau output dari kegiatan PKM 5 bidang itu yang dulunya durasi waktunya dilaksanakan selama 4 sampai 5 bulan. Karena kan pelaksanaannya langsung ke lapangan gitu ya. Nah, karena pandemi itu hanya 2 bulan saja, tidak diperpanjang waktunya. Dan luaran kegiatannya yang dulunya berupa physical based produk berubah menjadi digital. Kebetulan tahun 2020 kemarin ada mahasiswa saya yang menang PKMP, yang PKM yang penelitian, yang riset, PKM riset. Nah, karena masa pandemi tidak bisa masuk lab dan diubah menjadi digital. Jadi mahasiswanya ini kemudian melakukan studi literatur dan dilaporkan berupa artikel dan itu dipublish, dimasukkan ke jurnal, dipublish di jurnal. Kemarin kita masukkan ke jurnal ilmiah sains dan teknologi punyanya Ubaya. Kita punya jurnal nasional ya. Kemudian masih ada satu lagi sebetulnya saya masukkan ke jurnal Proceeding Internasional ya, saya masukkan tapi belum terbit. Nah, terima kasih buat perhatiannya. Kalau masih ada waktu nanti saya berikan soal-soal buat kalian untuk bisa latihan. Apakah ini betul sebagai PKM GT atau cocok atau tidak? Ya. Sementara saya kembalikan dulu ke panitia. Nanti kalau ada waktu baru saya berikan sedikit latihan ya, latihan soal untuk belajar. Saya kembalikan ke panitia, silakan kalau mungkin masuk ke sesi tanya jawab atau apa. Iya, baik. Terima kasih Bu Mariana atas penjelasannya mengenai PKMGT dan kegiatan mahasiswa. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dapat menanyakan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, lalu on mic. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan NRP juga ya, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke, Kak Fer, ada pertanyaan. Ada yang rese nih dari peserta atas nama Afril. Silakan Afril. Terima kasih Kak atas waktu dan tempatnya untuk bertanya. Permisi ya Bu, perkenalkan nama saya Afril dengan NRP 170121009. Saya izin bertanya ya Bu, apakah ada tips untuk mengembangkan ide dalam penulisan PKMGT? Terima kasih. Apakah boleh langsung dijawab kah panitia? Ataukah menunggu? Silakan Bu Mariana. Langsung ya, oke. Ya, salam kenal April. Terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Biasanya pertanyaan ini selalu menjadi masalah utama buat mahasiswa. Bagaimana saya bisa mendapatkan
ide atau topik untuk ditulis. Itu memang perlu pengalaman ya, perlu pengamatan di lingkungan sekitar ya. Jadi biasanya kalau saya mengajarkan ke mahasiswa kalau bingung, itu kalian banyak baca, searching di internet, lihat kondisi lingkungan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan. Misalnya dulu, sebagai contoh ya, orang memipil jagung, itu pakai tangan, atau pakai 2 jagung gitu dipakai untuk melepaskan biji-biji jagung. Terus melihat itu orang berpikir, loh, kenapa enggak dibuatkan aja mesinnya ya, supaya orang tidak repot gitu ya memipil jagung gitu. Seperti itu. Nah, biasanya dilihat kondisi lingkungan. Kemudian contohnya padi. Ya. Dulu kan orang kuno itu kalau mengambil helaian padi gitu ya, helaian butiran padi, itu dipukul-pukulkan. Jadi padi itu dicabut, dipanen, terus kemudian gagangnya dipegang, terus dipukul-pukulkan ke suatu alas gitu ya. Nanti akan terpisah antara biji padi sama sekamnya. Nah, orang kemudian mengidekan, ini kerja keras ini ya, dengan padi segitu banyaknya. Kemudian orang mengidekan membuat mesin seleb gitu ya. Untuk misalkan melepas biji butiran padi dari batangnya, kemudian dari situ masuk ke mesin seleb. Dan di mesin seleb kalau dulu orang melepaskan isi padi itu dengan sekamnya itu ditumbuk pelan-pelan terus ditampi gitu ya. Nah, yang sekarang ada mesin seleb, orang nggak usah perlu repot-repot seperti itu. Dalam waktu sebentar aja selesai. Nah, ide semacam itu bisa didapat kalau kita sering melihat kondisi lingkungan. Mungkin kalian lihat di internet, melihat tayangan-tayangan dan sebagainya. Ide itu biasanya bisa muncul. Ya, misalnya kalian mungkin masa pandemi ini sering dapat info yang tidak menyenangkan ya, beberapa kena COVID, meninggal, terus kondisi susah, dan sebagainya. Mungkin kalian terpikir ide bagaimana ya supaya orang-orang yang terdampak itu tidak semakin panik. Oh, saya mengidekan konseling online misalkan. Wah, saya rekrut aja mahasiswa dari psikologi. Ya, itu salah satu contoh ya. Yang berkaitan dengan beberapa hal, saya lihat juga ada orang yang mengidekan apa ya? Ada yang kalau karsa cipta ya, cangkir yang biasanya orang minum kopi kalau kepanasan itu dituangkan ke piring kecil ya, ke lepek itu, piring kecil dituang. Tapi seringkali itu tidak jadi kotor ya, karena nanti cangkirnya diletakkan di meja, dituang lagi gitu, kotor. Terus orang mengidekan bagaimana kalau ini menyatu gitu, dibuatkan begitu miring, dia bisa letakkan di tempat yang jadi cangkirnya itu tidak kotor, bisa dituang berikutnya dan sebagainya ya. Sekarang saya juga melihat ada sedotan yang bukan dari plastik ya, karena plastik kan bahaya. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa mengidekan sedotannya itu dari permen. Jadi sedotan sekalian permennya bisa dinikmati oleh anak-anak kecil gitu ya. Terus ada yang mengidekan sedotan itu dari kertas. Ada sedotan yang dari stainless gitu ya. Saya pernah dapat dari seminar itu sedotan yang dari stainless gitu ya. Ada sikatnya lagi gitu. Nah, ide-ide itu coba bisa dicari melihat kondisi lingkungan. Atau ketika kalian mengamati di keluarga kalian, di lingkungan sekitar, mungkin melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya April ya. Memang harus harus banyak baca, harus banyak mengamati lingkungan untuk bisa dapat idenya. Ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya atas nama peserta Nelvina, silahkan. Ya, terima kasih buat kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelvina Yolanda dengan NRP 17012110003. Permisi Bu, saya mau bertanya, saat pengumpulan proposal itu apakah langsung diterima, langsung menang, atau misalnya saat pengumpulan harus mengikuti proses seleksi, yang lulus seleksi baru misalnya ada presentasi maupun lain sebagainya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nelvina, salam kenal juga. Nanti untuk yang kalian itu biasanya dibantu pada mata kuliah etika dan pengantar biotek. Biasanya dicantolkan di mata kuliah ini. Kalian nanti silakan menulis, kalian akan dibantu menulis sampai baik, itu sampai tuntas. Kemudian ada masanya, dikti itu membuka, harus diupload gitu ya. Jadi kalau belum ada pembukaan dari dikti, itu websitenya dikunci Mas Ian. Jadi nanti ketika website itu dibuka, kalian upload. Dan kemudian ini masa seleksi sampai beberapa bulan gitu, sekitar 2 bulan masa seleksi. Kalian tidak usah melakukan apa-apa untuk PKM GT ini. Jadi tidak usah melakukan apa-apa. Nanti keluar pengumuman, kalian akan diminta melengkapi untuk nomor rekening dan sebagainya. Kalau tidak salah bukan nomor rekeningnya nanti dari DPK, dari Ubaya. Jadi Dikti akan langsung memindahkan semua perguruan tinggi. Jadi dari setiap perguruan tinggi yang menang berapa, jumlahnya berapa, langsung ditransfer ke Ubaya. Nanti Ubaya akan minta nomor rekening kalian dan itu akan dikirimkan ke pemenang. Itu tahu saya. Jadi kalian tidak usah presentasi, tidak usah melakukan apa-apa. Enaknya PKM GT gitu ya, cuma nulis, dapat insentif, dapat uang, tidak usah repot-repot. Kalau PKM riset, kalian masih harus melakukan, kalau begitu ada pengumuman, kalian melakukan riset dulu, kemudian nanti ada istilahnya progress report, kalian harus presentasi, dan dari presentasi itu dinilai untuk bisa menang ke PIMNAS atau tidak gitu. Jadi kalau yang di PKM lainnya itu tidak ada honor untuk yang meneliti, tapi di PKM GT itu insentifnya untuk kalian. Jadi dapat utuh gitu ya. Kalau PKM riset dan lain-lain itu betul-betul dana itu untuk bahan untuk melakukan riset itu, tidak ada honor untuk yang melakukan. Jadi beruntung kalian kalau menang PKM GT. Ya. Pokoknya idenya dikeluarkan aja. Mungkin kalian bisa bentuk kelompok. Setiap orang bisa mengusulkan 2 kok. Yang satu kelompok sebagai ketua, satu lagi kalian bisa bergabung sebagai anggota. Kalau menang dapat dua-duanya kan untung gitu ya. Dapat insentif ya. Jadi ayo kalau berkarya di PKM GT ini menurut saya lebih menguntungkan dibandingkan yang lain. Nggak usah pusing terjun ke lapangan dan sebagainya. Ya. Cuma di awal saja kalian harus memikirkan sesuatu yang jangkauannya panjang. Oke, gitu ya, Nelvina. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, saya kembalikan lagi ke panitia. Baik, terima kasih Bu Mariana dan juga peserta atas Nelvina. Selanjutnya ada peserta atas nama Dia Ayu, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dengan NRP 170221017. Ingin bertanya, apa saja poin-poin penilaian yang harus diperhatikan, dan apakah proposal PKM ini nantinya akan didanai, dan jika proposal ini didanai, apakah harus membuat laporan pertanggungjawabannya, dan untuk dananya dari mana? Lalu, jika anggotanya itu boleh dari kakak tingkat atau hanya satu angkatan aja? Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih pertanyaannya. Dia Ayu, salam kenal juga ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan kalau ini saya jawabnya tidak berurutan ya. Nanti kalau lupa tolong saya diingatkan ya, karena cukup banyak pertanyaannya. Jadi tadi sudah sempat saya terangkan bahwa peserta itu harus dari dua angkatan yang berbeda. Jangan ambil dari satu angkatan saja. Kalian boleh rekrut kakak angkatan kalian, atau ketika kalian nanti sudah masuk ke semester selanjutnya gitu ya, ke misalkan ke tahun kedua, kalian punya masih teman adik tingkat, kalian bisa rekrut adik tingkat. Jadi diusahakan dari angkatan yang berbeda. Bukan semua anggotanya satu angkatan. Ya, itu persyaratannya. Terus yang ke berikutnya, sebetulnya ketika kalian mengajukan, ingat proposal PKMGT itu yang diajukan adalah gagasan kreatif. Jadi yang diajukan itu bukan program penelitian atau program yang akan dilakukan, bukan. Jadi gagasan yang ditulis. Karena itu kalian nanti tidak usah menulis laporan. Ketika kalian sudah usulkan gagasan tertulis, maka itu berupa gagasan jangka panjang yang tidak dilakukan siapa-siapa, dan usulan yang kalian sampaikan ke pemerintah, istilahnya begitu, atau ke orang lain, dan tidak pakai dana, karena hanya berupa usulan, gagasan yang kreatif, ya gitu. Seperti tadi kota masa depan gitu, dia tidak mengusulkan untuk dia dilaksanakan oleh si pengusul, bukan. Dia usulkan itu ke pihak yang mungkin berkepentingan yang terkait. Jadi gagasannya dia sampaikan, dia tulis, dan pelaksanaannya tidak perlu harus dari si pengusul, tidak perlu, karena itu tidak butuh biaya, tidak perlu dana, dan tidak perlu membuat laporan. Ya, jadi kalian hanya masukkan gagasannya saja. Terus kalau menang, kalau dapat dari seleksi itu, kalian langsung dapat insentifnya. Jadi tanpa membuat laporan lagi. Itu ya. Apakah ada poin yang kelewatan? Ya. Bisa dimengerti? Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mariana. Selanjutnya atas nama Kristabella, silakan. Selamat pagi Bu Mariana. Perkenalkan saya Kristabella dengan NNP 1701-21018. Saya izin bertanya tentang format yang kata Ibu tadi diperbarui tiap tahunnya ya Bu. Itu pemberitahuannya bisa dilihat di mana ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Kristabella. Salam kenal juga. Untuk format PKM, setiap tahun itu biasanya diterbitkan panduannya. Ya. Bisa di-download di Simbel Mawa. Di slide itu ada Simbel Mawa, kalian bisa klik gitu ya, googling panduan PKM 2021 Simbel Mawa, itu nanti ada. Kalian bisa klik, bisa download. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau seandainya kalian tidak menemukan di tahun terbaru, misalnya saya sekarang ini 2021, saya mau mengusulkan. Kalian coba googling PKM 2021, panduan itu ya, panduan PKM 2021. Seandainya kalian tidak menemukan yang ada PKM 2020, maka kalian gunakan yang PKM yang terbaru, PKM 2020. Itu caranya ya. Kebetulan yang PKM 2021 itu ada. Yang saya terangkan itu sesuai dengan panduan yang terbaru 2021. Tapi kalau seandainya tahun depan kalian mengajukan, jangan pakai PKM 2021 lagi, belum tentu sama. Kalian coba googling PKM 2020. Kalau tidak ada berarti tidak diperbarui, kalian boleh pakai yang 2021. Itu caranya. Ya. Jadi sengaja memang tidak
tidak saya ajarkan to the point ke panduan yang ini karena hanya berlaku untuk tahun ini. Tahun depan belum tentu tidak diupdate. Kadang-kadang ada update. Seperti berkaitan pandemi ini, kebetulan mahasiswa yang mengerjakan dapat hibah yang PKM riset saya ini, ya kita langsung switch gitu karena tiba-tiba ada edaran bahwa ini diganti waktunya hanya 2 bulan gitu. Awalnya 4-5 bulan. Ya untungnya karena pandemi kan tidak bisa masuk lab. Jadi kita langsung switch, langsung diskusi dengan mahasiswa itu secara online beberapa kali sampai tulisan itu terbentuk. Jadi seperti itu ya, Kristabella. Oh ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan dan jawabannya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mariana dan peserta atas nama Kristabella. Selanjutnya ada peserta atas nama Jovan. Silakan. Permisi Bu, saya Jovan dengan nomor NRP 1701210034. Pengen bertanya hal yang rada berbeda sedikit, enggak apa-apa kan Bu? Ya, tidak apa-apa, silakan. Apakah skill dalam menulis PKM ini dibutuhkan dalam kuliah? Oh, pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih Jovan. Ya, salam kenal juga. Skill dalam menulis proposal tidak hanya PKM. Sebetulnya itu salah satu skill yang menjadi capaian kompetensi capaian di universitas pada umumnya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian nanti lulus sebagai mahasiswa, kalian nanti akan berkarya sebagai apa? Kalau sebagai saintis, kalian harus punya skill untuk menuliskan membuat karya tulis. Kalian harus punya skill untuk menulis. Ya, entah itu laporan penelitian atau kalian menulis suatu gagasan. Kalau seandainya nanti berkarya bukan di saintis, tapi kalian menjadi seorang manajer, ya tentunya kalau kalian lulus sebagai sarjana, nggak mau toh jadi buruh gitu, enggak kan? Tujuannya kan pasti harus menduduki jenjang tertentu di perusahaan, entah manajer, entah kalian apapun. Skill itu tetap diperlukan, karena sebagai seorang pimpinan, kalian juga perlu mempunyai skill untuk melaporkan. Jadi ada presentation skill, tapi juga ada cara menyampaikan laporan dan sebagainya. Ada salah satu mata kuliah nanti yang namanya metodologi penelitian. Kalian akan diajarkan juga cara membuat suatu karya ilmiah dan menulis laporan. Ya, jadi dibutuhkan. Pasti nanti akan dibutuhkan ya. Dan khususnya kalau gagasan tertulis ini sebetulnya sesuatu yang lebih. Yang lebih ketika kalian mengucapkan suatu gagasan, menulis suatu gagasan, berarti kalian melebihi orang lain yang mahasiswa bersama-sama dengan kalian. Berarti kalian punya sesuatu yang lebih dalam hal memandang suatu masalah itu lebih dari orang lain memandang. Sehingga bisa menegakkan. Semoga itu yang dimaksud ya, coba. Iya, itu yang dimaksud, tapi saya mau nanya tambahan lagi. Boleh, silakan. Apakah diajari itu nanti ke depannya? Karena belum punya basic gitu, disuruh bikin proposal kan bingung mau gimana. Oke. Maksudnya apakah nanti diajari gitu ya menulis itu? Nggak usah khawatir, kan nanti dapat dosen pembimbing. Jadi sebetulnya di mata kuliah etika pengaman itu kalian diminta untuk mengusulkan sesuatu, tapi bukan berarti kalian tidak boleh memilih pembimbing. Kalian bisa melihat background dari masing-masing dosen yang ada di prodi ini. Kalian bisa menghubungi prodi
dan kemudian minta dosen yang bersangkutan untuk menjadi pembimbing, pendamping kalian. Ya, nanti kalian akan diajari cara menulisnya. Nggak usah khawatir ya. Seringkali juga ketika saya memeriksa proposal PKMGT, itu bukan langsung jadi proposal yang bagus, tidak langsung. Seringkali saya mesti obrak-abrik dulu. Oh, ini tidak tepat, ini harusnya cara menulisnya begini. Oh, ini kamu menulisnya pakai kata-kata yang ilmiah gitu ya. Dan kemudian juga saya sering menyampaikan juga jangan membuat tulisan seperti kalau kita berbicara gitu ya. Bahasa tulis itu beda dengan bahasa bicara. Nah, itu nanti dari dosen pembimbing atau pendamping itu akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menulis yang tepat untuk PKMGT. Kalau itu PKMP, PKM Research, nanti itu ada format yang tertentu juga. Nanti kalian akan dipandu juga oleh dosen. Ya, dosen yang kalian kira-kira cocok untuk kalian minta pendapat gitu, atau yang topik atau bidangnya ini kalian anggap nanti kalian bisa dibantu oleh dosen yang bersangkutan, kalian bisa langsung hubungi. Ya, gitu ya, jawaban, enggak usah khawatir. Ya, kita juga tahu kok kalau kalian kalian semua juga masih belajar. Jadi tuntutannya juga kita tidak berharap kalian langsung sekali nulis gitu langsung sempurna gitu, tidak. Asalkan ini satu hal yang perlu diketahui. Kami dosen itu bersedia untuk kalian datangi dan diminta pendapat, membimbing kalian menulis ini. Yang jadi masalah ketika datang itu sudah mepet, sudah batas waktu dikumpulkan, baru datang, baru dikirim gitu. Nah, kapan memeriksanya, kapan kalian betulkannya. Jadi tidak ada waktu untuk memperbaiki. Itu yang jadi kelemahan. Seringkali ya sudah apa adanya yang dikumpulkan. Padahal sayang sekali gitu ya. Kadang-kadang idenya bagus. Kalau cukup waktu itu bisa diperbaiki, bisa dibetulkan, disempurnakan begitu. Kami akan senang untuk membantu. Tidak usah khawatir, jawaban. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Mariana. Selanjutnya, atas nama peserta Yohanes Lintang, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah saya terima. Selamat siang Bu, saya Yohanes Lintang dengan NRP 170-121-019. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menghindari adanya plagiarisme pada PKM kita? Karena ada peraturan kalau pembuatan PKM ini harus orisinal dan tidak ada plagiarisme. Akan tetapi PKM yang kita kerjakan itu murni 100% dari ide kita sendiri dan kata-kata kita sendiri. Karena setelah kita cek pada sebuah website anti plagiarisme, PKM kita itu mengandung beberapa plagiarisme tersebut. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik ini ya. Salam kenal Yohanes Lintang. Salah satu trik supaya jangan sampai nanti kalau dicek plagiarisme itu angkanya tinggi, nanti ada teknik cara menulis ya. Satu hal yang seringkali keliru itu banyak mahasiswa yang mengambil cuplikan dari buku atau dari literatur terus ditaruh, ditempel sana sini gitu. Itu bukan cara yang baik ya. Jadi ada tekniknya. Saya menekankan satu alinea itu satu pokok pikiran. Kalian mau bicara apa di alinea itu? Kalau mau bicara sesuatu tentang tentang topik A gitu, maka beri kata kunci dulu dengan kalimat sendiri. Terus kemudian itu kalimat kata kunci itu diambil dari literatur yang dibaca. Kalau perlu lebih dari satu literatur, kalau memang itu hal yang disarikan dari literatur lain, harusnya lebih dari satu artikel ya. Beri kata kunci di situ. Kalau sudah di bawahnya kalian pakai kalimat sendiri berdasarkan literatur A ini seperti ini. Jadi semua pakai kalimat sendiri. Dan dengan cara itu tidak mungkin kalian plagiarisme. Ya,
naskah kalian pasti akan beda karena pakai bahasa sendiri. Saya mengerti, masalahnya adalah mahasiswa takut kalau dianggap mengambil ide orang, karya orang, terus tidak disitasi, sehingga diambil plek. Tapi itu kesalahan besar justru. Yang namanya sitasi itu harusnya di-rephrase, pakai kalimat sendiri. Kalau kalian ambil kalimat orang persis plek, itu diberi tanda petik. Diberi tanda petik di antara kalimat yang sama plek. Tapi kan tidak mungkin seluruh tulisan itu semua tanda petik gitu kan, tidak mungkin. Jadi yang paling baik adalah rephrase. Jadi ditulis ulang dengan kalimat sendiri. Jelek tidak apa-apa, nanti kan bisa disempurnakan nantinya. Setelah dibaca, oh ini kok tidak enak, ini harus saya betulkan. Nanti lama-lama dengan cara itu kalian bisa pinter menulis dengan baik. Ya, itu salah satu triknya. Ya, terima kasih. Sudah, terima kasih, Bu. Jawab, ya. Oke, sama-sama. Baik, itu pertanyaan terakhir dari peserta atas nama Yohanes Lintang. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Mariana yang telah menjawab pertanyaan dan materi yang berguna untuk dunia perkuliahan kita nanti. Kepada Bu Mariana, tanpa mengurangi rasa hormat kita, jika terdapat kegiatan lain, dapat meninggalkan ruangan Semini ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Panitia. Ya, terima kasih banyak, semua Bu. Maharu yang sudah hadir. Terima kasih. Sukses buat kalian. Ya, makasih, Bu.